Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini anak-anak semuanya? Semoga Allah selalu memberikan kita kesehatan. Dan hari ini kita belajar bareng dengan Bria lagi. Materi hari ini adalah sejarah kebudayaan Islam. Pada materi hari ini, kita akan belajar tentang yang pertama, yaitu kepribadian dan sifat agung Rasulullah. Kedua, teladan dari kepribadian Rasulullah. Ketiga, sifat mulia Rasulullah. Yang keempat, Rasulullah sebagai rahmat bagi seluruh alam. Dan yang terakhir, cara meneladani kepribadian Rasulullah. Materi yang pertama adalah kepribadian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan manusia yang santun, jujur, dan beliau tidak pernah berdusta dalam bertutur kata, serta beliau memiliki luhur budi pekerti. Beliau tidak pernah membedakan seseorang atau memandang manusia dari status sosial, warna kulit mereka, suku bangsa, ataupun golongannya. Beliau selalu berbuat baik kepada siapapun, walaupun orang itu telah menjahatinya, mencaci makinya, dendam padanya, tapi Rasulullah tidak pernah membalasnya. Allah telah memberikan keutamaan menyempurnakan sifat dalam diri Rasulullah, sehingga beliau pantas menjadi teladan seluruh umat manusia. Poin yang kedua membahas tentang teladan dari sifat atau kepribadian Rasulullah. Apa saja yang bisa kita teladani dari sifat beliau, diantaranya adalah 1. Selalu santun dalam berbicara dan bertutur kata. Beliau selalu mengedepankan kefasihan dan keindahan dalam berbicara. 2. Santun dalam perbuatan dengan mengajarkan kita untuk senantiasa bersedekah. 3. Santun dalam mengambil keputusan yang berpegang teguh pada petunjuk Allah. Dan yang terakhir, santun ketika berhadapan dengan orang-orang yang membenci beliau, dan beliau tidak pernah dendam kepada mereka. Adapun pembahasan selanjutnya adalah sifat-sifat mulia yang dimiliki Rasulullah. Rasulullah memiliki 4 sifat mulia. Yang pertama adalah sidik. Sidik artinya jujur atau benar. Rasulullah memiliki sifat yang benar dalam setiap perkataan dan perbuatannya, sehingga beliau secara mustahil memiliki sifat kizib. Sejak lahir, Rasulullah merupakan sosok yang sangat jujur, terpercaya, dan terpilih oleh Allah. Yang kedua adalah amanah. Apa itu amanah? Amanah adalah menyampaikan atau dapat dipercaya. Jika suatu urusan diserahkan kepada Rasulullah, Rasulullah selalu akan menyampaikannya kepada umatnya. Yang ketiga, tablik. Tablik hampir sama dengan amanah, tapi tablik ini artinya menyampaikan, kalau amanah dapat dipercaya. Kemudian fatonah, yaitu bijaksana dan cerdas. Setelah membahas tentang sifat-sifat mulia dari Rasulullah, kita akan membahas tentang peran Rasulullah sebagai rahmatan lil alamin atau rahmat bagi seluruh alam. Yang pertama adalah syahidan, yang artinya kelak Rasulullah lah yang ditugaskan oleh Allah sebagai saksi bagi seluruh umatnya di hadapan Allah di hari kiamat. Yang kedua ada mubasyiran. Mubasyiran artinya bahwasanya Rasulullah membawa kabar gembira bagi seluruh alam. Ketiga, nadhiran, artinya membawa peringatan bagi mereka yang tidak beriman. 4. Da'iyan ilallah, sebagai penyeru kepada agama Allah kepada seluruh bangsa jin dan umat manusia. Yang terakhir ada sirajan muniron, yang artinya sebagai pembawa cahaya yang menerangi umat manusia yang hidup dalam kegelapan.
Setelah kita tahu sifat wajib Rasulullah, kemudian Rasulullah sebagai rahmatan lil alamin, sekarang kita harus tahu bagaimana cara kita meneladani semua kepribadian dari Rasulullah. Yang pertama yaitu bersikap santun dalam perkataan dan perbuatan. Contohnya, selalu berkata lembut kepada orang lain, bersikap santun dan sopan dimanapun kita berada. Yang kedua, berkata benar, selalu berbuat jujur dan berkata benar pada setiap perbuatan dan perkataan kita. Karena semua yang kita ucapkan dan semua yang kita lakukan kelak akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat nanti. Yang ketiga adalah amanah dan tablik. Amanah itu adalah dapat dipercaya. Jadi kalau kita sudah diberikan kepercayaan oleh seseorang, kita diberi tugas oleh seseorang, maka kewajiban kita adalah menjaga betul-betul tugas atau amanah yang sudah diberikan tadi dan mengerjakannya sesuai dengan perintah. Misalnya, Buria mengasih atau Buria memberikan tugas atau PR kepada kalian. Jika kalian ingin disebut sebagai orang yang amanah, maka kewajiban kalian adalah mengerjakan tugas tersebut sesuai dengan perintah dan tepat pada waktunya. Setelah amanah ada tablik, yaitu menyampaikan. Jika kita diberi pelajaran oleh guru kita tentang harus kita berkata jujur, maka kita juga harus menyampaikannya kepada orang lain agar orang lain tersebut dapat mengikuti kita. Selesai sudah pembahasan dari Buria dan sekarang waktunya Buria memberikan tugas kepada kalian. Kenapa Buria harus memberikan tugas? Karena agar Buria tahu kalian sudahkah memahami materi tersebut. Cukup simpel tugasnya, silahkan dijawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dan jawabannya ditulis di buku tulis SKI. Yang pertama, tulislah surat Al-Qalam ayat keempat beserta artinya. Sebutkan sifat-sifat mulia yang dimiliki Rasulullah. Apa yang dimaksud dengan siraj dan muniron? Bagaimana cara meneladani kepribadian Rasulullah? Dan apa isi kandungan surat Al-Anbiya ayat 107? Alhamdulillah, selesai sudah materi hari ini. Semoga bermanfaat untuk anak-anaknya Buria semua. Tetap semangat walaupun saat ini kita harus belajar dari rumah terlebih dahulu. Dan Buria mohon doanya semoga wabah ini segera pergi dan kita segera bertemu di kelas. Mungkin cukup itu dari Buria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.